Oke, kita lanjut ke tahap terakhir dari tugas harian minggu pertama. Kita akan melakukan uji simulasi drone gitu ya. Nah, sebelumnya kan teman-teman sudah mendapatkan peta wilayah dari sebuah desa gitu ya, yang akan teman-teman ambil data foto-foto menggunakan drone. Teman-teman juga sudah mendapatkan ketinggian optimal dari sebuah drone ini dapat terbang tanpa ada hambatan. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi penerbangan drone itu sebelum nantinya teman-teman akan melakukan simulasi real pada hari Sabtu nantinya gitu. Nah, pertama teman-teman silahkan untuk membuka website dronedeploy.com dan silahkan melakukan registrasi. Yang kedua, persiapkan bahannya gitu ya, bisa menggunakan output pada tahap 1 gitu ya, ataupun juga menggunakan output pada tahap yang kedua. Oke, nah setelah membuka website teman-teman registrasi ini saya sudah registrasi biasa aja, bisa pakai email ITB ataupun pakai email pribadi. Nah, ini tampilannya sebelum kita memulai gitu ya, kita harus melakukan setting-setting terlebih dahulu gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman silakan klik yang titik 3 di ujung kiri atas, pilih yang akun preference. Ini silakan isi aja gitu ya, nama teman-teman. Bisa kalau misalkan di sini teman-teman pengen ya, kalau misalkan udah ahli gitu ya, masukin aja gitu ya di ini pilot sertifikat numbersnya, industrinya ini ya sesuaiin aja gitu ya. Nah, yang penting itu di sini kita perlu merubah unitnya gitu ya. Di sini kita menggunakan unit matrix gitu ya, dan maksimal altitude-nya 500 meter. Oke, kalau sudah kita kembali lagi gitu ya ke menu awal. Sini teman-teman buka yang di sini ada yang aplikasi gitu ya. Nah, teman-teman di sini harus menginstal aplikasi extension yang namanya KML dan SHP import. Ini ya. Nah, nih nanti silahkan diinstal aja. Kalau misalkan udah terinstall tampilannya seperti ini gitu ya. Oke, kalau misalkan udah diinstal KML NSHP importnya, lanjut ke tahap selanjutnya. Pilih ke menu lagi, kita bikin project gitu ya. Di sini create new project. Nah, kita cari nih desa yang akan kita lakukan pengambilan data mengenai drone-nya gitu. Nah, tadi kan saya desanya tuh desa Pamulihan gitu ya. Kita langsung cari saja di sini Pamulihan Sumedang West Java gitu ya. Udah ada yang ini kayaknya. Nah, kalau sudah create a project here. Nah, project name-nya nama desa underscore name underscore nama. Oke, setelah itu klik continue. Nah, di sini untuk new file plan-nya teman-teman pilih yang standar. Nah, sudah ada itu ya di sini nih kayak jalur-jalurnya. Kita import gitu ya, atau drag sih file KML atau SHP tadi itu yang sudah teman-teman dapatkan. Sebentar. Filenya ada di sini. Nah, bisa menggunakan file yang ini gitu ya, yang KML atau SHP yang dari ArcMap atau dari Google Earth Pro. Nah, saya pakai yang Google Earth Pro saja. Di drag saja ke sini. Kita ini ya. Ini adalah di drag tadi kayaknya agak kurang meyakinkan. Oke, nah di sini sudah ada nih buat si jalurnya gitu. Nah,
untuk ketinggiannya semakin tinggi, nah foto yang diambilnya biasanya itu semakin sedikit. Nah minimalnya itu yaitu tadi rata-rata dari selisih ketinggian yang ada. Nah tadi saya sudah ngukur itu ya, rata-rata ketinggian yang diperoleh adalah 137,5 meter gitu ya. Kita buat genap saja, jadi 138. Nah ini masih banyak gitu ya si image-nya, sampai 1088, dan lama waktu terbangnya 58 menit, jadi sangat lama sekali. Kalau misalkan terlalu lama, kita bisa menaikkan gitu ya ketinggian si ininya. Nah ya sudahlah 300 meter aja biar gak terlalu lama. Ini 27 menit gitu ya. Pokoknya minimal 200 foto gitu. Karena kan si drone ini baterainya ini tuh terbatas gitu ya, nggak bisa bertahan lama. Kalau misalkan terbangnya sampai berjam-jam, takutnya nanti baterainya habis di tengah dan drone-nya jatuh gitu. Nah itu ya, kenapa alasannya bisa dilakukan di persingkat mungkin gitu. Nah setelah ya intinya semakin tinggi flight altitude-nya gitu ya, semakin tinggi si ketinggian drone-nya untuk terbang, si foto yang harus diambil tuh semakin sedikit, tapi resolusinya akan semakin pecah gitu. Nah setelah itu kita klik yang advance gitu ya, advance ini. Nah di advance settingnya untuk front overlapnya kita bisa atur gitu ya. Ya untuk rekomendasinya di sini kan 70% gitu ya. Nah ini juga untuk apa ya istilahnya tuh ya untuk intinya semakin tinggi overlapnya semakin banyak foto yang harus diambil juga gitu. Nah kalau sudah kita kembali lagi di sini tes the simulator. Nah di sini tulisannya nih drone sudah terkoneksi. Nah setelah misalkan drone sudah terkoneksi, jangan lupa teman-teman untuk melakukan screenshot gitu ya. Ini settingan-settingan ini tuh akan diupload pada bagian hasil pengamatan nantinya di laporan itu. Nah setelah sudah nih drone-nya udah siap, kita langsung lepas landaskan saja si drone-nya gitu ya. Nah ini ada keterangannya nih, ini bukan drone asli, ini cuma pura-pura gitu ya. Nah pada saat nanti praktikum di hari Sabtu, kita akan melakukan simulasi yang asli gitu ya, dengan jalur yang akan ditentukan nantinya. Oke, langsung saja kita lepas landaskan. Nah tinggal dicek filenya, start pre-flight checklist. Nah start flight. Oke, nah ini si drone-nya sudah terbang gitu ya. Karena mungkin teman-teman juga males buat nunggu 27 menit, dan saya juga males ngedit, jadi intinya kurang lebih seperti ini. Pada saat si drone-nya ini tuh udah selesai terbang, jangan lupa untuk teman-teman SS gitu ya. Nah ini pertama SS dulu gitu ya, si drone-nya udah selesai, dan nanti setelah selesai drone-nya terbang di SS lagi untuk dilampirkan pada hasil pengamatan ya. Oh iya, sebagai tambahan di sini juga ada tombol yang ini return to home. Jadi kalau misalkan nih si drone-nya tuh lagi terbang, ada hujan badai atau segala macam itu ya, si drone-nya harus balik ke titik ini, bisa dipencet aja yang warna merah ini. Itu informasi tambahan, nanti juga dijelaskan pada saat praktikum di hari Sabtu gitu. Oke, itu saja untuk tutorialnya. Ya udah, dadah.